Al-Fatihah kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan bahasan tema kita untuk yang ingin menikah. Al-Fatihah kiram rahimani wa rahimakumullah. Sampai pada poin yang keempat, yaitu sebab-sebab seseorang terlambat menikah. Banyak disebutkan sebab-sebab seseorang terlambat menikah, dan saya sebutkan sebagian saja. Yang pertama adalah lemahnya pemahaman tentang agungnya syariat menikah. Ini yang pertama, yaitu di antara sebab dari sekian banyak sebab terlambatnya seseorang atau bahkan memasuki usia yang secara sebab susah untuk menikah, itu yang pertama adalah lemahnya pemahaman seseorang tentang agungnya syariat menikah. Ini banyak orang yang tidak paham, banyak orang yang kurang mengerti, banyak orang yang kurang memahami betapa agungnya, betapa manfaatnya, betapa di sana banyak keutamaan seseorang menikah. Karena kurangnya memahami hal ini, atau karena kurangnya mengilmui hal ini, sehingga menjadi sebab dia terlambat menikah. Dan yang sepertinya ada disebutkan oleh sebagian syekh sebab ini. Padahal ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya saja dia mengetahui bahwasanya di sana ada manfaat menikah, yaitu berupa ketenangan hidup, ketenteraman hidup, terjaga dari maksiat, terjaga dari perbuatan penyimpangan seksual dan yang semisalnya, sehingga bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini cukup membuat seseorang untuk menyegerakan kalau emang dia sudah ingin menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, Allah menciptakan bagi kalian min anfusikum, dari jenis-jenis kalian sendiri, azwaja, istri-istri, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang, tenteram kepadanya, dan menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Ini begitu juga hadis yang telah kita baca. Wahai para pemuda, jika kamu mampu menikah, maka menikahlah, karena hal itu dapat lebih menundukkan pandangan yang dari yang haram, dapat lebih menjaga kemaluan seseorang. Ini yang pertama. Dan tadi manfaat-manfaat, tujuan-tujuan, faedah-faedah yang telah kita bahas, itu semua akan mendorong seseorang untuk menikah. Dan sebaliknya, ketidaktahuan tentang hal itu, kekurangtahuan tentang hal itu, di antara sebab yang disebutkan oleh sebagian syekh tentang bahwasannya lemahnya seseorang tentang pemahaman tentang agungnya syariat menikah menjadi sebab di sana ada atau banyak pemuda yang terlambat menikah. Lalu yang kedua, ayat rahimani wa rahimakumullah, yaitu di antara sebab yang banyak terjadi menjadi sebab terlambatnya seseorang menikah, yang kedua adalah ingin menyelesaikan studi terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ingin menyelesaikan studi terlebih dahulu. Kalau nggak selesai SMA misalnya, nggak boleh nikah. Ini pemahaman yang keliru. Dan ini di antara sekian banyak, dan ini di antara sebab yang terbesar dari sekian banyak sebab yang menyebabkan seseorang terlambat menikah. Kalau nggak sampai selesai kuliah nggak nikah, jangan nikah dulu. Padahal hukumnya, misalnya pada anak tersebut, pada anaknya hukumnya sudah wajib, dilarang sama ibunya, dilarang sama orang tuanya, hingga sampai mempunyai gelar SE misalnya, sarjana ekonomi atau insinyur misalnya. Dan tak sedikit ayat al kiram rahimani rahimakumullah
Karena sebab ini yang terjatuh dari perbuatan maksiat. Karena dia dihadapkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Lalu dia dihadapkan dengan syahwat yang dia lihat sehari-hari di dunia kampus atau di dunia masyarakatnya, dan orang tuanya melarang. Akhirnya jalan yang pintas yang dia tempuh, jatuh perzinahan. Dan tak sedikit ayol ikhwatal kiram rahimani. Ini penyebabnya, yaitu ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Padahal bimbingan Rasulullah SAW dengan indah membimbing umatnya, terkhusus bagi para wanita. Kata Rasulullah, jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridhoi agamanya, wa khuluquhu, dan kalian ridhoi akhlaknya, fazawwijuhu, Rasulullah, maka nikahilah. Illa tas'alu, jika kalian tidak melakukannya, datang misalnya laki-laki yang saleh, dikenal akhlaknya baik, melamarnya. Kata Rasulullah, fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Illa tas'alu, kata Rasulullah, jika kalian tidak melakukannya, takun fitnah, maka akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat besar. Kita bisa lihatlah perzinahan di mana-mana. Anak-anak zina lahir banyak. Coba, bahkan antum bisa melihat yang dengan cara kekerasan saja banyak, itu pemerkosaan. Apalagi yang dengan cara suka sama suka, zina misalnya, jelas lebih banyak. Kalau ada orang yang mau menempuh dengan cara yang kasar, resikonya di dunia, di penjara misalnya, itu ada banyak. Apalagi yang resikonya mungkin di negeri kita nggak dihukum. Ini penyebabnya ayat al-iwan. Hafizahumullah. Yang ketiga, pandangan terlalu idealis mengenai pasangan hidup. Ini sebab yang ketiga, yaitu pandangan yang terlalu idealis mengenai pasangan hidup, yaitu tidak adanya sikap merasa cukup dengan perkara-perkara yang penting dan darurat. Pandangan terlalu idealis mengenai pasangan hidup, yaitu tidak adanya sikap merasa cukup dengan perkara-perkara yang penting dan darurat, tidak menyesuaikan dengan realita yang ada. Maunya misalnya yang punya gaji mapan, punya rumah, punya kendaraan, ganteng, salafi, masya Allah. Sedikit aja melenceng nggak mau, sedikit kurang berapa senti nggak mau. Karena trianya udah mau 30, ditawarin sama orang yang baru selesai atau masih belajar di salah satu marsis Ahlussunnah. Dia bilang maunya yang tingginya 170 atau sampai 175. Masya Allah. Dia tingginya nggak lebih dari 155. Akhirnya ditolak. Sekarang ketika ikhwannya nggak mau, nyari-nyari sampai sekarang belum nikah. Terlalu idealis. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini sebab yang banyak menyebabkan sebagian wanita menjadi terlambat untuk menikah, sehingga memasuki usia yang secara sebab usia susah untuk menikah secara sebab 30 ke atas dan seterusnya. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Enggak ada yang terbuka. Sebab yang keempat yang menyebabkan seseorang terlambat menikah, baik ikhwan atau akhwat, pemuda dan pemudi kaum muslimin, yaitu meniti karir. Nah, ini meniti karir. Perkara ingin meniti karir hingga ke puncaknya atau sesuai dengan apa yang dia inginkan menjadi sebab sebagian wanita memasuki usia yang sulit untuk menikah. Mereka sibuk setelah studinya, sibuk cari kerja. Setelah kali kerja, tunggu mapan dulu kedudukannya. Setelah mapan, tunggu beli rumah dulu, dan seterusnya. Ini sibuk meniti karir dengan apa yang dia inginkan, atau sampai apa yang dia merasa puas untuk berada di atasnya, menyebabkan dia lupa, menyebabkan sebagian wanita lupa dengan fitrahnya, dengan kewajiban intinya,
itu menjadi ibu rumah tangga. Sehingga ini di antara sebab dari sekian banyak sebab wanita itu terlambat menikah. Di antaranya anak ceritakan tadi, umur 45 tahun belum nikah, gajinya 35 juta. Ada yang di antara antum mau maju 35 tahun, 45 tahun gaji 35 juta. Sekarang kerja di perusahaan minyak. Ada lagi yang lainnya. Ini ayat riwayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kasihan. Lalu yang kelima, ini di antaranya yaitu beralasan dengan atau belum mapan. Beralasan dengan belum mapan, belum ada yang semisal. Alasannya belum mapan atau ingin punya rumah. Kalau udah punya rumah, maksud anak ayat riwayatul kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu yang dimaksud dengan belum mapan yaitu batasan tertentu. Artinya kalau udah ada rumah dulu, ada pekerjaan tetap dan seterusnya, batasan-batasan yang dia mempersulit dirinya sendiri untuk segera menikah. Ini di antara sebabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum," kata Allah. Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu, dan yang laki-laki maupun yang perempuan. Iyyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Jika kamu miskin, kata Allah, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, kata Allah. Dan Allah Maha luas karunia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ini ayat riwayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan perkataan Syekh Sa'di rahimahullah taala. Pada ayat ini beliau berkata, yaitu mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, tidak menghalangi mereka apa yang mereka khawatirkan bahwasanya jika mereka menikah, mereka akan menjadi miskin dengan berbagai tuntutan dan tanggungan dan yang semisal. Mikir mau nikah, entar dia mikir mau nikah, entar setelah itu kontraknya duitnya pakai apa? Kalau punya anak, masih makannya pakai apa? Mikir. Terus Sa'di rahimahullah taala, beliau berkata, tidak menghalangi mereka apa yang mereka khawatirkan bahwasanya jika mereka menikah akan menjadi miskin dengan disebabkan banyaknya tanggungan dan yang semisal. Di dalam ayat ini, perhatikan kata beliau, di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk menikah dan janji Allah bagi orang yang menikah dengan diberikan kekayaan sebelumnya miskin. Lihat ayat riwayatul kiram rahimani wa Allah yang akan memberikan kekayaan kepada kita. Maka kalau alasan tunggu punya rumah, atau alasan tunggu punya kerjaan tetap, atau alasan-alasan sehingga mempersulit seseorang untuk menikah sehingga dia terjatuh kepada perbuatan maksiat, kasihan. Dan ini diantaranya banyak yang terjatuh kepada, atau banyak yang seseorang terlambat menikah. Bukan berarti kita tidak mempersiapkan, tidak. Kalau ada rezeki cukup untuk menikah dengan pernikahan yang sederhana. Setelah itu berpikir mungkin untuk mengontrak di mana. Setelah itu berpikir mungkin untuk beli kendaraan dan yang semisal setelah menikah. Jangan sampai ditunda sehingga menyebabkan dia atau memasuki usia yang menjadi sebab seseorang susah untuk menikah. Lalu yang keenam, tingginya mahar dan mahalnya biaya pernikahan. Ini di sebagian tempat sangat nyata sekali, atau di sebagian tempat sangat berpengaruh sekali. Di antaranya di Makassar bagian sana, atau di Yaman, dan yang semisalnya banyak perawan-perawan tua. Akibat ini, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nikahi ayasuruhu." Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Di sini disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna minal yumnil mar'ati tasira khidbatiha wa tasira sadaqiha wa tasira rahimiha." Sesungguhnya di antara kebaikan wanita adalah mudah meminangnya,
mudah maharnya dan mudah rahimnya. Ini antara sebabnya adalah di antara sebab dari sekian banyak sebab seseorang terlambat menikah adalah mahalnya biaya mahar dan biaya pernikahan. Lalu yang ketujuh, adat istiadat. Ini di antara sebab seseorang terlambat menikah adat istiadat. Yaitu adat istiadat yang saya maksud adalah seorang adik tidak boleh menikah terlebih dahulu dari kakaknya. Seorang adik tidak boleh menikah terlebih dahulu dari kakaknya. Ini adat yang mungkar, menyebabkan sebagian akhwat kayaknya ya, terlebih khusus itu ada yang terlambat menikah, apalagi di kalangan awam. Ima terlambat menikah, ima nekat kawin lari. Coba bayangin, kan masa adatnya lebih jelek, terjatuh kepada perbuatan zina anaknya. Di samping itu merusak nama baik orang tuanya. Coba, ini karena kurang bimbingan. Ada seorang akhwat ketika lagi protes sama Ikhwan, cerita dia berusaha merayu sama orang tuanya untuk menikah terlebih dahulu dari kakaknya yang belum menikah. Bapaknya tetap bersikukuh, nggak mau bawa kakaknya mau kamu dulu. Antar gimana kalau jadi peran tua? Biar jadi peran tua. Seperti sampai terucap ucapan seperti itu dari bapak. Di sebagian orang, di sebagian daerah adat ini masih kuat. Dan ini di antara sebab seseorang terlambat menikah.